Karena dari tampilan dan apa namanya step by stepnya itu berbeda antara yang versi 8 dengan versi 20 dan saya pribadi sih lebih mudah untuk menggunakan yang versi 20 karena dia lebih rapi ya, lebih rapi dan lebih memudahkan daripada yang versi 8 ya. Oke, saya coba share untuk Plaxisnya. Oke, apakah sudah muncul? Udah, Bu. Oke, untuk Plaxis sendiri awal tampilannya itu tidak langsung seperti ini ya. Jadi awal ketika kalian buka Plaxisnya itu akan muncul sebuah window, sebuah tab itu untuk menentukan nama filenya dulu. Kalian bikin nama filenya apa, kemudian termasuk setting untuk ini ya. Jadi ketika awal muncul, mohon maaf, ketika awal kalian membuka Plaxisnya akan muncul tab seperti ini, window seperti ini. Kalian tinggal kasih nama filenya apa ya. Sebelum saya lanjutkan, ini disclaimer dulu, saya pakai yang crack ya. Jadi bukan yang asli, karena yang asli mahal, jadi kampus belum sanggup untuk beli yang asli, jadi saya pakai yang crack. eh jadi, tapi insya Allah sih nggak masalah ya, maksudnya hasilnya tidak akan berbeda dengan yang versi aslinya. Jadi di sini kita kasih judul ya, tapi nanti biasanya diminta lagi untuk save as-nya. Lalu di Plaxis itu ada tipe seperti ini ya. Ada model plain strain dan ada model asisimetris ya. Ini bawaan daripada si Geo 5 Plaxisnya. Jadi kalau kita menggunakan sumbu koordinat ya. Kalau kita menggunakan sumbu koordinat itu kan di X dan Y ya. Kalau di X dan Y, ini kita buat 3 dimensi. Ini kan saya pakai yang 2 dimensi, ya. Kalau kita pilihnya plane strain, ya, anggapannya si tiang ini kan misalkan ada model, ada garis ya, ada garis di sini, Di sini? kelihatan kan ya? Itu anggapannya dia menerus ke sana sampai tak terbatas, ke arah sumbu Z. Ini adalah yang plane strain. Ya, jadi kalau plane strain itu cocok untuk memodelkan suatu kondisi yang sifatnya menerus. Contoh ada dinding penahan tanah. Contoh ada second pile, yang dimana dia em, anggapannya itu tidak hanya sepetak seperti pondasi. Kalau pondasi kelompok dia kan hanya mungkin selebar berapa meter sih, paling gede nggak mungkin sampai bermeter-meter kan. Nah, kalau kita mau memodelkan yang panjang gitu, kita gunakan yang plane strain. Ya, jadi gambarannya si garis ini dia akan memanjang ke arah sumbu Z. Gitu. Tapi kalau yang kita pilih itu adalah aksi simetris, ya, di sini ada pilihan untuk aksi simetris. Dia dimodelkannya itu berputar terhadap sumbu Y. Jadi kalau ada garis di sini, itu anggapannya dia akan berputar seperti ini. Gini. Jadi kalau kita bikin suatu gambar ya, suatu struktur di situ, dia bentuknya akan bulat, mengitari sumbu Y. Ya, itu bedanya plane strain dan asisimetris. Kemudian bawaan dari suatu finite element method atau metode numerik atau metode elemen hingga itu adalah elemennya. Ada 6 noda dan ada 15 noda. 6 noda dan 15 noda ini adalah eh, titik-titik yang digunakan, titik-titik acuan yang digunakan oleh praksisnya untuk menghitung. Ya, kalau 6 noda berarti dia
memisalkannya itu ada 6 titik yang dia hitung. Kalau 15, ya berarti dia pakai 15 titik. Kalau kita pakai yang 6, ya, proses perhitungannya akan cepat. Karena kan cuma 6. Tapi hasilnya tidak terlalu valid, ya. Jadi sama seperti mungkin kalian pernah belajar, masih ingat mungkin juga metode Bishop, metode Vilenius, ya, di mana itu adalah metode irisan. Semakin kecil irisan yang kita buat, kita ngitungnya semakin banyak. Ya kan, kita harus menghitung satu luasannya itu berapa, tapi nanti hasil SF-nya akan semakin mendekati aslinya dibandingkan kalau kita irisannya terlalu lebar. Ngitungnya cepet, tapi hasilnya kurang kurat, gitu. Ya. Kemudian di sini ada penentuan satuan, ya. Bisa pakai mili, sentimeter, mungkin pakai satuan British, inci, feet, dan yard. Umumnya sih pakai SI, ya, meter dan lain sebagainya. Kemudian untuk kontur ini kita menentukan bidang gambar kita. Ya, kalau kita bikinnya eh, ke arah sumbu X itu selebar 60, kemudian ke arah sumbu Y-nya selebar 30, berarti gambar kita akan di antara itu. Kalau kita mau bikin gambar yang lebih luas dari itu, nggak akan mau. Ya. Jadi tentukan dulu kira-kira kalian mau buat geometrinya itu seperti apa, selebar apa, seluas apa, bidang gambarnya ditentukan di awal. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah ditentukan, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini kebetulan saya udah bikin sebelumnya. Kalau belum bikin sebelumnya, dia akan kosong. Nah, ini yang mau saya tunjukkan untuk yang 20 itu dia eh, ada step by step-nya. Mirip seperti Geofive, ada step by step-nya. Mulai dari kita menentukan lapisan tanahnya, parameter tanahnya, sampai nanti structure kita mau tambahkan apa di situ. Misalkan kita mau tambahkan angkur, kita mau tambahkan geosintetik, kita mau tambahkan apa namanya, misalkan plate dan lain sebagainya, itu tempatnya di sini. Pilih apa? Komennya ada di sini, perintahnya ada di sini. Kalau di soil dia hanya untuk membuat lapisan tanahnya saja, ya. Lalu kalau kita sudah selesai membuat gambarnya, gambar kondisi tanahnya, gambar geometrinya, ada yang wajib yaitu meshing, ya. Karena tadi kan kita di awal menentukan apakah dia 15 noda atau 6 noda. Jadi di sini dia menentukan pembagiannya. Jadi satu bidang ini dia akan buat segitiga-segitiga yang nanti setiap segitiganya itu ada 15 noda yang akan dihitung. Baik untuk stresnya maupun untuk strainnya, ya. Tegangan dan tegangannya juga akan dihitung di situ. Kalau tidak di meshing, ya, plaksisnya tidak akan bisa running. Plaksisnya tidak akan bisa menghitung. Karena dia istilahnya eh, belum ditentukan posisi mana yang akan dihitung. Jadi meshing ini suatu yang wajib kalau di Praksis. Ya. Nanti kalau meshingnya sudah selesai, di flow condition ini kita bisa menentukan level airnya ada di mana. Kita mau buat dia hidrostatik, ataukah kita mau buat dia mengalir. Ya. Nah, kemudian di tahapan konstruksi ini kita menentukan benar-benar tahapan konstruksinya. Ya. Jadi kita bisa memodelkan tahapan konstruksi, misalkan yang awalnya belum ada perkuatan untuk lerengnya, kemudian kita kasih perkuatan, dia bisa menentukan, bisa kita atur step by step-nya, kemudian bisa kita tentukan juga kita mau ngitung apanya. Beda dengan kalau Geo5 dia langsung dapat nilai akhir. Ya, seperti itu. Ini saya tunjukkan dulu. Ya. Untuk menentukan profil tanahnya itu sebenarnya ada dua cara. Ya. Dari komen atau perintah create borehole. Jadi kita akan misalkan di sini.
Kalian tinggal klik aja. Maaf, saya ulang ya. Misalkan di sini posisinya ya akan muncul seperti ini. Kalian bisa add. Di sini ada layer ya. Kalian mau bikin profil tanahnya seperti apa? Berapa layer? Ada berapa lapisan? Setiap lapisannya berapa tebal? Ini mirip seperti yang Geo5 kemarin. Ya, kita menentukan tebal pelapisannya, kemudian ada berapa lapis itu di sini. Nah, kalau misalkan kita hanya punya satu elevasi yang sama, kita cukup bikin satu borehole. Ya. Kalau misalkan ada lereng seperti yang saya gambarkan tadi, itu at least ada dua borehole yang punya elevasi yang berbeda. Nanti settingnya di sini. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalian bisa mengimport gambar dari AutoCAD. Ya. Misalkan kalian gambar dulu profilnya di AutoCAD, kalian mau panggil, kalian masukkan ke Plaxis itu bisa. Tinggal kalian gambarnya itu disimpan dalam format DXF, jangan DWG. Kalau AutoCAD kan normalnya kan DWG ya. Tapi kalau mau diimport ke Plaxis, dia harus DXF. Nah, nanti dipanggilnya, tinggal kalian pilih soil yang ada di atas, kemudian diimport. Diimport soil, nanti akan muncul. Tapi kita ngeditnya nggak bisa di sini. Setelah gambarnya udah kepanggil, kita nggak bisa ngeditnya itu di tab soil. Ya, ini nggak bisa saya apa-apain gambarnya, karena ini saya ngimport dari AutoCAD. Baru bisa saya utak-atik kalau saya pindah ke structure seperti ini. Gitu. Itu dua cara untuk menentukan, untuk membuat geometri tanahnya. Seperti itu. Ya. Kemudian yang penting lagi kalau di Plaxis itu adalah penentuan parameter tanah. Ya. Jadi di sini contohnya, ya, sebenarnya ada tidak hanya tanah yang bisa kita setting. Kalau dari versi 20 itu ada soil and interface untuk memodelkan tanah, atau kita memodelkan kayak semacam bronjong ya atau gabion, kayak semacam pondasi di mana dia terbuat dari beton, itu bisa kita modelkan dengan soil and interface. Ya. Interface di sini itu kita bisa memasukkan koefisien interaksi antara tanah dengan si strukturnya, gitu. Ya. Kemudian selain soil, di sini ada plate, kemudian ada geogrid, ada anchor. Ini yang sama dengan versi 8. Yang baru, yang versi 8 nggak ada, tapi di versi 20 ada, itu adalah embedded beam row. Gitu. Ya. Contoh, kalau kita mau memasukkan tanahnya, ini saya edit aja. Nah, di sini yang penting, kalau eh, yang paling sederhana, ya, yang paling sederhana itu kita menggunakan material model yang more column. Di sini ada beberapa macam, ya. Ada linear elastik, kemudian ada more column, ada hardening soil small, soft soil creep, dan lain sebagainya. Yang paling sederhana itu adalah more column. Kalau kita mau memodelkan untuk beton, ya, misalnya kita mau memodelkan beton, kita jangan pilih yang more column dan lain sebagainya. Kita bisa pilih konkret, kita bisa pilih user define, atau paling sederhana kita bikin linear elastis. Itu sesuai dengan sifat material dari betonnya sendiri. Ya, kita mau memodelkan beton, pasangan bata, pasangan batu, gabion, itu kita bisa pilih yang linear elastis. Nanti tipe drainasenya itu jangan pilih drain atau undrain.
kita pilihnya yang non poros karena anggapannya beton itu susah untuk diresapi. Kalau bingung andren A, andren B, andren C itu apa? Di sebelah kanan sini ada keterangannya. Yang intinya kalau kalian punya datanya lengkap ya dan kondisinya itu adalah efektif, kalian bisa menggunakan andren A. Di sini ada keterangannya ya. Nah, tadi kalau misalkan kita mau memodelkan beton, kita pilih yang linear elastis, kemudian drainage type-nya kita pilih yang non poros. Nanti inputnya tidak harus semua kita isi. Ada minimalnya. Minimalnya itu dinilai gamma. Ada yang tahu gamma beton berapa? Gamma beton atau berat jenis beton? Ada yang ingat? 2.300 atau 2.400 ya? Berapa? 2.300 ya Bu, apa 2.350 ya Bu ya? Iya, kita bisa biasanya pakai antara 2.300 atau 2.400. Tergantung satuannya. Kalau satuannya adalah kilo Newton per meter pangkat 3, kita pakainya 23 atau enggak 24. Biasanya kalau beton murni itu 24, kalau beton bertulang kita pakainya 23. Ya. Kemudian karena ini ada di tadi material soil, parameternya tetap ada stiffness di sini. Ya. Ada parameter stiffness untuk kita memasukkan modulus elastisitas dan Poisson ratio. Kalau modulus elastisitas beton itu tergantung dari kuat tekannya berapa. Ada rumusnya nanti. Tinggal kuat tekannya berapa, masukkan ke rumus, dapat nilai E itu yang kita input di sini. Ya. Untuk memodelkan beton itu aja udah cukup inputnya. Ya, cukup di parameter di tab general dan parameter kita masukkan E dan Poisson ratio-nya. Berarti Poisson ratio yang dipakai ya Poisson ratio untuk beton. Ya. Itu kalau untuk linear elastis. Kalau untuk soilnya sendiri, ya, tadi seperti yang saya sampaikan, yang paling sederhana itu adalah material morkolom. Material morkolom atau MC itu inputnya paling sederhana, itu cuma 5. Ya. 5 itu di luar gamma. Ya. Gamanya yang diminta ada gamma unsaturated dan gamma saturated. Kalau ada air, ini harus dibedakan. Ya, gamma saturatednya harus lebih besar daripada gamma unsat. Kalau ada air. Kalau misalkan nggak ada air, bisa makan nggak apa-apa. Ya, nanti praksisnya sendiri yang akan menentukan perhitungannya dia pakai gamma saturated ataukah gamma unsat. Ya, jadi jangan sampai kalian menentukan ada airnya, tapi nilai gamanya dibuat sama. Nah, itu salah. Ya, karena namanya program itu eh, bisa running, bisa menghasilkan output sesuai dengan input yang kita berikan. Kalau input yang kita berikan benar, ya hasilnya akan benar, outputnya akan benar. Kalau inputnya salah, ya bisa jadi running, muncul output, tapi outputnya salah. Gitu. Ya. Nah, selain gamma sama gamma unsat maupun gamma saturated, minimalnya input untuk more column itu adalah di stiffness dan strength. Ya. Di stiffness ada E sama Poisson ratio. Kalau modulus elastisitas daripada suatu tanah itu tergantung dari kepadatannya. Ya, makin padat tanahnya, berarti dia E-nya makin tinggi. Bukan dari jenis tanahnya. Entah itu tanah pasir, entah itu tanah lempung. Kalau kepadatannya rendah, berarti E-nya rendah. Kalau kepadatannya tinggi, berarti E-nya akan tinggi. Ya. Jadi kalau ditanya tanah mana yang lebih kuat, tanah pasir atau tanah lempung? Kalau saya ditanya seperti itu, saya akan bilang saya nggak tahu mana yang lebih kuat. Tapi kalau ditambahkan tanah lempung lunak, tanah pasir padat.
baru saya bisa menentukan mana yang lebih kuat gitu. Jadi kekuatan tanah tidak hanya dari strength-nya, tapi juga dari kepadatannya. Di situ kita masukkan ya. Nah, nilai kepadatan tadi bisa kita lihat juga dari NSPT, nilai N dari tes SPT ya. Kalau tes dari penyelidikan lapangan itu kan ada sondir yang umum ya, sondir sama SPT. Dari nilai N-nya itu bisa kita korelasikan untuk menentukan kepadatan, bisa kita masukkan nilai E-nya di sini. Begitu juga dari nilai penetrasi konus, dari nilai QC-nya ya. Sama nanti juga di Poisson ratio. Nah, selain stiffness, input berikutnya itu yang penting adalah di strength ini, yaitu kohesi, sudut geser dalam, dan sudut dilatansi. Tidak semua kondisi tanah punya sudut dilatansi. Yang punya sudut dilatansi itu hanya tanah pasir padat dan sangat padat. Kalau pasir medium bisa kita nolkan, kalau tanahnya lempung bisa kita nolkan. Tapi kalau pasirnya padat harus ada nilai sudut dilatansi. Nah, itu minimalnya untuk morkolom. Kalau ada airnya, ya, kalau kondisi eh, kasus kalian itu ada air di situ, yang penting lagi itu adalah nilai K. Ada yang tahu KXKY ini apa? Ada yang ingat? Kalau kita ngomongin soal KX dan KY tidak hanya berlaku untuk tanah. Material yang lain juga punya sebenarnya. Apa? Koefisien permeabilitas ya, Bu. Iya, koefisien permeabilitas. Atau ada yang bilang hydraulic conductivity. Ya. Ini harus kita input, nggak boleh dinolkan kalau ada airnya. Kalau nggak ada airnya, sama seperti nilai gamma tadi, boleh dibuat sama. Ini boleh dinolkan, karena Praksisnya tidak akan menghitung pengaruh air di situ. Tapi kalau ada air, ini tidak boleh kosong dan tidak boleh salah. Kira-kira kalau saya punya tanah pasir sama tanah lempung, yang nilai K-nya itu lebih besar yang mana? Kalau kita ngomongin soal koefisien probabilitas, antara tanah pasir sama tanah lempung, yang lebih besar nilai K-nya yang mana? Pasir, Bu. Pasir, ya. Nilai pasir akan punya permeabilitas yang lebih besar. Nah, cuma biasanya dari laporan hasil penyelidikan tanah itu KX KY tidak dicantumkan karena jarang ada yang minta hasil lab untuk permeabilitas. Ya, karena sebenarnya pengetesan laboratorium untuk permeabilitas itu tidak representatif kondisi di lapangan. Ya, jadi kita biasanya pakai tabel korelasi. Jenis tanahnya apa, kita pakai nilai itu di input di sini. Ya, itu untuk yang morkolom. Ya, kalau untuk yang lain, ya hardening soil itu cocok kalau kita memodel. Kalau morkolom itu sebenarnya cocok aja, cocok-cocok aja untuk semua kondisi, untuk semua kasus. Ya, cuma kalau dibandingkan kalau kita mau mencari mana yang lebih akurat, itu biasanya yang sudah advance, yang sudah expert itu dia nggak mau pakai morkolom. Dia pakainya kalau nggak hardening soil ya soft soil. Kalau hardening soil itu biasanya untuk memodelkan kondisi adanya galian. Itu kita pakai hardening soil. Kalau kita mau memodelkan yang timbunan, yang berkaitan dengan proses konsolidasi, itu bisa kita gunakan yang soft soil.
inputnya akan berbeda. Ya, ini kalau misalkan saya pilih hardening soil, yang general akan sama, tapi parameternya yang di sini, parameternya akan berbeda. Kalau morkolom tadi kita hanya diminta untuk satu nilai E. Ya. Tapi kalau kita pakai hardening soil, E yang diminta itu ada 3. Ada E50, ada E odometer, ada E-ur. Ya. Kalau E50 sama E-ur ini bisa kita peroleh dari hasil triaksial. Kalau E odometer bisa kita peroleh dari hasil konsolidasi. Nah, gitu. Kalau untuk strength-nya sama, ya. Kemudian kita lihat yang soft soil, yang umum dipakai ini ya, yang umum dipakai itu ada hardening soil small, soft soil sama soft soil creep. Kalau modified chem clay ini, kalau kalian apa namanya nanti lanjut ke S2 itu akan ada teori kimia. Saya nggak akan bahas itu lebih lanjut ya. Tapi kalau biasanya yang sering dipakai itu linear elastic, Morkolom, hardening soil, dua ini sama soft soil, dua ini. Tadi saya sudah menunjukkan yang hardening soil, sekarang saya tunjukkan yang soft soil ya. Sekali lagi generalnya sama, parameter yang di sini yang beda ya. Di sini ada lambda sama kappa. Ini itu kita peroleh dari nilai konsolidasi. Ya, dia punya stiffness hasil konsolidasi. Kalau kita nggak punya nilai lambda dan kappa, kita bisa pakai alternatifnya itu CC sama CS dan E. Ada yang tahu CC itu apa, CS itu apa, E itu apa kalau kita ngomongin soal konsolidasi. Ada yang ingat? Kalau kita ngomongin soal konsolidasi, ada CC. CC itu apa? Ada CS. CS itu apa? Izin, Bu. Kalau menurut saya Hmm? indeks kompresi dan rekompresi, Hmm? Bu. Oke. CC betul ya. Itu indeks kompresi. Kalau CS itu kebalikannya dari indeks kompresi, dia adalah indeks swelling. Ya. Karena kalau kita bicara soal konsolidasi, kita bicara soal tanah lempung. Tanah lempung itu punya kemampuan untuk kompres dan dia punya kemampuan untuk swelling. Ya meskipun swellingnya nggak terlalu besar. Ya, jadi hampir mirip seperti karet. Karet itu kan kalau kita, atau ban ya, kalau kita tekan, dia akan kompres. Tapi kalau tekanannya kita hilangkan, dia akan mengembang. Tanah juga seperti itu, cuma proses pengembangannya tidak seperti semula karena sifatnya tidak elastis, tapi elastoplastis. Ya. Kalau E apa? E kecil. Kalau modulus elastisitas itu kan E besar. Kalau E kecil, masih ada kaitannya dengan konsolidasi juga. Angka pori. Ya, angka pori ya. Angka pori ini berkaitan juga, bisa kita tahu juga kepadatan dari suatu tanah. Ya, seperti itu. Biasanya dari laporan soal investigasi yang dia melaksanakan tes konsolidasi akan muncul nilai CC, CS sama nilai E-nya. Tuh, ya. Oke, itu yang penting. Kalau untuk thermal, di sini ada thermal, ya. Thermal kita di Indonesia nggak terlalu banyak digunakan karena perubahan suhunya nggak drastis seperti di daerah-daerah yang subtropis atau di daerah-daerah dingin. Ya, kalau di daerah-daerah dingin yang ada salju, ada es, itu ini kita input biasanya.
Tapi karena kita eh, di daerah tropis nggak ada terlalu perubahan, jadi kita jarang pakai ini. Nah, interface ini itu yang saya sampaikan tadi ada kaitannya dengan interaksi structure dengan soilnya. Kita mau memisalkannya itu ketika strukturnya turun, apakah apa namanya soilnya juga akan ikut turun berbarengan atau enggak. Itu kita menentukannya di sini. Di R inter. Di sini biasanya yang kita kita input ya, di sini. Seperti itu. Oke, itu untuk material soil. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh dipotong ya. Kemudian selain soil and interface, di sini ada plate. Ya. Kalau kalian baca dari manual Plaxisnya, jadi Plaxis itu sama seperti GoVice juga, dia ada manualnya. Ya. Manualnya itu ada contoh soal, ada tutorialnya, kemudian ada juga reference manual. Di reference manual ini kalian bisa belajar apa itu plane strain, apa itu asisimetris dengan lebih detail, termasuk juga eh ini pemodelan plate itu untuk apa sih? Untuk kita gunakan kalau kita mau memodelkan apa, ya? Kalau saya nggak salah ingat, plate itu untuk memodelkan sesuatu yang bisa menahan tarik dan bisa menahan tekan. Ada geser, ada momen. Itu bisa kita modelkan pakai plate, gitu. Ya, kalau kita modelkan pakai plate, at least dia harus ada nilai EA, ada nilai EI, ada nilai Poisson ratio dan berat. W kecil ini berat. Ya, tinggal di input aja. Tadi modulus elastisitas dari suatu bahannya, materialnya apa. A, luasannya, jadi tergantung dimensinya. I, itu adalah inersia, juga tergantung dari dimensi. Nah, seperti itu. Ini untuk yang plate. Kemudian selain plate ada geogrid. Geogrid ini bisa untuk memodelkan growthing, bisa untuk memodelkan geosintetik. Ya, inputnya hanya EA aja di sini. Seperti itu. Selain itu ada angkur, ya. eh Angkur di sini dia lebih ke material yang bisa menahan tarik aja, dia nggak bisa menahan tekan. Jadi untuk ground anchor, untuk nail itu bisa kita gunakan anchor, ya. Anchor sendiri nanti ada dua, ada node to node anchor, ada fix anchor. Kalau fix anchor biasanya kita gunakan untuk memodelkan strut, ya, penyangga model strut. Kalau yang ground anchor, soil nailing bisa kita pakai node to node anchornya. Nanti inputnya EA sama jarak. L spacing itu jarak ke arah sumbu Z, ya, jarak ke arah sumbu Z. Kemudian yang baru di versi 20 ini adalah embedded beam row, ya. Ini bisa kita gunakan untuk memodelkan solder pile yang dia punya tiang-tiang kemudian ada space di tengah. Saya belum coba dia apakah bisa digunakan untuk memodelkan second pile, ya. Karena di sini ada jarak, ya. Jadi ada L spacing, biasanya punya space antara tiang dengan tiang itu kan solder pile. Kalau second pile kan dia istilahnya itu overlapping, ya. Jujur saya belum belum nyoba kalau memodelkan second pile-nya pakai embedded beam row, ya, tapi ada pilihan itu di sini. Kalau kalian pakainya yang Plaxis 3 dimensi, embedded beam row ini bisa digunakan untuk memodelkan tiang. Tapi kalau 2 dimensi tidak bisa digunakan untuk memodelkan pondasi tiang karena tadi di awal, ya, eh model type-nya itu hanya plane strain sama aksi simetris. Sedangkan kalau pondasi kelompok dia kan terbatas, ya, nggak menerus, benar-benar menerus seperti itu. Nah, itu untuk materialnya kita inputnya di sini, ya. Kemudian eh untuk bikin strukturnya ada di sini, ya.
Mulai dari tadi eh kita bisa gambar titiknya, kita bisa gambar garis. Kalau kita gambar garis, nanti bisa langsung kita modelkan untuk plate, kita modelkan untuk geogrid, kita modelkan untuk node-to-node anchor, ya. Bahkan di sini ada drain, ya. Ini kalau kita mau memodelkan contohnya itu adalah PVD, kita bisa pakai itu, create drain ini. Ya, di sini kita mau memodelkan, mau kita kasih apa ke dalam tanahnya itu. Ada struktur apa di situ, ada rekayasa apa di situ bisa kita tambahkan di sini. Nah, tadi yang saya sampaikan ada eh, interaksi antara tanah dengan struktur itu ini. Kita tambahkan ini baru inputnya tadi yang R inter. Ya. Di Praxis kita juga bisa memodelkan strukturnya dengan yang namanya soil polygon. Ya. Misalkan contoh kita mau memodelkan si bronjong atau gabion, atau kita mau memodelkan gravity wall. Kalau gravity wall kan dia secara potongan melintang dia punya bentuk ya, tidak hanya garis aja. Nah, kita bisa bikin bentuk tadi dari soil polygon. Nanti inputnya kita pakai yang tadi linear elastis. Kalau kita mau memodelkan dia pakai beton atau mungkin yang lain, ya seperti itu. Kemudian di sini ada tunnel, ya. Jadi kalau kalian mau memodelkan ada terowongan di situ, misalnya terowongan untuk MRT atau mungkin hanya untuk saluran, bisa dimodelkan pakai ini. Jujur saya belum pernah modelin untuk tunnel, ya. Tapi kalian bisa coba juga karena di manualnya, di tutorial manual dari Praxis itu ada contoh soal untuk tunnel. Kemudian di sini ada pembebanan, ya, pembebanan untuk point load sama line load, ya. Itu ini tadi yang fixed anchor, ya. Untuk strukturnya mirip seperti yang di Lime, ya. Kemudian ini yang tadi mau kita create pakai well, pakai sumur atau pakai drain, ya. Di sini ada. Kemudian ini juga kalau kita mau memodelkan ada aliran air di situ, ini kaitannya dengan thermal, cuma kita kan nggak pakai thermal, ya. Jadi gambarnya itu tadi kita mau bikin gambarnya. Tadi ada beberapa cara pakai gambar borehole yang di sini. Kita bisa import soilnya dari sini atau kita bikin sendiri dari line sama point. Ya, misalkan kita mau bikin garis di sini, ya tinggal kita klik aja, kita bikin garis di sini. Mirip seperti kita bikin di AutoCAD. Ya, bahkan di sini ada komennya kita mau di koordinat berapa bisa kita ketikkan seperti itu. Sekali lagi kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Nah, ini kebetulan saya sudah buat ini dari materi yang semester sebelumnya. Saya bikin lereng di sini, ya, lereng yang ada 2 lapisan tanah. Ya. Yang atas tadi coba kita lihat ini tanah apa? Tanahnya adalah silty clay, ya. Kalau kita lihat dari parameternya, dia termasuk yang lunak karena hanya 10.000. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah pasir. Kalau kita lihat dari juga nggak terlalu apa namanya juga tidak terlalu padat ya karena cuma 13.000. Nanti bisa kalian lihat dari tabel korelasi intervalnya mana yang kita sebutkan sebagai yang tanah yang kepadatannya rendah dan mana yang kepadatannya tinggi. Kemudian, nah ini nanti saya akan memodelkan kalau dia nggak pakai perkuatan, ya, SF-nya berapa? Nanti kalau saya tambahkan perkuatan, SF-nya berapa? Ini perkuatannya saya modelin soil nailing.
Jadi ini gambarnya dari node to node anchor ya. Makanya tadi di sini muncul ketika saya pilih yang anchor dia akan muncul nil ya. Jadi ini parameter untuk nilnya. Nah, kemudian yang paling penting itu adalah proses meshing ya. Proses meshing ini harus dilakukan meskipun kalian sudah meshing ya. Kemudian kalian mau menghitung, terus ternyata kalian harus input ulang strukturnya atau input ulang tanahnya, meshingnya harus dilakukan lagi. Jadi kalau ada perubahan di soil and structure, di bagian yang biru ini, ada perubahan sedikit, meshingnya harus diulang. Ya. Nah, ini kalau yang versi 8, dia akan langsung pop up hasil meshingnya. Kalau versi 20 dia nggak muncul sendiri, harus kita panggil. Ya. Panggilnya dari view mesh seperti ini. Apakah muncul untuk gambar yang bersegitiga-segitiga di kalian? Muncul nggak? Atau masih yang abu-abu? Oh, masih Yang yang abu-abu. abu-abu. Oke. Karena untuk output dan input daripada Plaxis itu di dua di dua aplikasi yang berbeda. Jadi saya tadi share-nya adalah share input. Nah, ini saya baru share outputnya. Hasil meshingnya akan seperti ini. Ini yang saya sampaikan tadi ada segitiga-segitiganya. Dan di setiap segitiga ini ada 15 titik yang dia hitung. Itu ya. Nah, yang versi 20 ini enaknya kalau misalkan eh, ada kesalahan meshing atau kesalahan kita gambar geometri, kita bisa ngecek ya. Soalnya kalau meshingnya terlalu kecil atau ada yang overlapping dan lain sebagainya, nanti kadangkala dia nggak bisa running. Nah, untuk menghindari itu kita bisa ngecek dari sini. Ini ada mesh ya, paling atas, kita bisa lihat quality-nya. Biasanya kalau ada yang aneh, dia akan dilingkari dengan warna merah. Atau yang riskan, ini kan ada yang warna hijau banget, ada yang hampir merah, ada yang coklat. Nah, ini untuk menentukan eh ini kemungkinan nanti akan bermasalah kalau kita running gitu ya. Contohnya seperti itu. Ini saya stop share lagi. Saya kembali ke bagian input dulu. Ya, kalau yang versi 20 itu yang input dia simbolnya warna biru. Tapi kalau yang output dia simbolnya warna kuning. Ya. Nah, ini kembali tadi kalau sudah selesai matching, kita bisa ke flow condition. Ya. Ini kebetulan kayaknya saya nggak setting air. Ya, nanti saya coba setting air. Kebetulan ini nggak di setting airnya. Nanti kalau mau di setting airnya ada di mana, tinggal di create water level aja. Ya. Kemudian yang penting lagi di Plaxis itu adalah penentuan tipe kalkulasi. Ya, misalkan seperti ini. Initial phase akan selalu ada. Ya, initial phase ini akan selalu ada tahapan awal. Pilihannya itu ada K0 prosedur, ada field stress, ada gravity loading, dan ada flow only. Kalau tidak ada perbedaan elevasi, itu kita bisa menggunakan K0 prosedur. Ya, karena K0 itu adalah, ada yang tahu K0 itu apa? Kalau kaitannya dengan tekanan tanah lateral, K0 itu adalah apa? Ada yang masih ingat? Ada yang ingat?
Atau ada yang sudah menemukan jawaban? K0 adalah Koefisien bukan, Bu? koefisien apa? Yang K0. Iya, K0 itu koefisien saat apa? Saat diam, Bu. Ya, koefisien saat dia diam atau at rest. Ya, at rest akan muncul itu kalau elevasi tanahnya datar. Kalau dia tidak datar, misalkan miring begini, ya, atau mungkin tegak begini, dia nggak akan muncul K0. Yang muncul adalah Ka sama Kp. Ya. Maka kalau ada perbedaan elevasi, nggak cocok kalau kita milihnya ini itu adalah kanal prosedur. Kita harus milihnya adalah yang gravity loading. Ya, seperti itu. Makanya ini saya pilih gravity loading karena tadi saya sudah menentukan ada perbedaan elevasi. Ya. Nah, kemudian kalau sudah initial phase-nya ditentukan, kita bisa menentukan tahapan-tahapan konstruksinya. Kebetulan ini kan hanya slope stability, ya. Slope stability tahapannya itu sebenarnya ada dua, ya. Ada lereng tanpa perkuatan, berikutnya adalah lereng dengan perkuatan. Kalau kalian memodelkan kasus seperti adanya galian, mungkin juga kasus timbunan, itu harus dipertimbangkan beberapa tahap. Contoh, kalau di timbunan, ketika di tanah dasarnya sudah kalian buat, kemudian kalian mau menimbun, misalkan ada 4 meter, ya, itu jangan langsung 4 meter. Dia bisa saja kolaps, ya. Jadi kita samakan dengan proses di lapangannya, itu berapa meter dulu nih yang kita timbun. Kan nggak langsung 4 pasti. Misalkan kita timbun dulu 1 meter atau 2 meter, ya kita bikin itu. Kemudian tahapan lagi, tambahkan 2 meter atau 1 meter sampai dengan ketinggian timbunan yang kita inginkan. Karena kalau langsung, ya, kalau langsung 4 meter, dia biasanya kolaps. Gitu. Ya. Dan itu biasanya yang terjadi di lapangan. Begitu juga kalau kita misalkan galian. Kita mau gali 8 meter. Kan nggak mungkin 8 meter tanpa perkuatan apapun. Ya, jadi kita gali dulu misalkan 1 atau 2 meter, kita tambahkan perkuatan, baru digali lagi dan seterusnya. Nah, itu eh, kelebihan daripada praksis dibandingkan dengan yang metode keseimbangan batas. Kita bisa tahu step by step-nya itu apakah aman, deformasinya berapa, SF-nya berapa, itu bisa kita tahu. Ya. Oke, untuk di selain initial phase, ya, kalau kita mau tambahkan tahapan, itu tipe kalkulasinya ada 4 sebenarnya, normalnya. Ya, ada plastik, ya, ini normal-normalnya aja. Konsolidasi, kalau kita pengen tahu eh, tekanan air porinya berapa, kemudian penurunan konsolidasinya berapa, sampai berapa lama, itu kita bisa pakai tipe konsolidasi. Ini cocok untuk timbunan, apalagi timbunannya ada di tanah lempung lunak. Ya, kita bisa pakai itu. Safety untuk kita menentukan angka keamanan. Ya, entah angka keamanan untuk timbunan, angka keamanan untuk lereng, angka keamanan untuk galian. Ya. Kalau di versi 8 namanya bukan safety tapi adalah visi reduction. Kenapa dia namanya visi reduction? Karena dari nodal yang kita tentukan di awal dan dari parameter yang kita input di awal tadi itu dikurangi sedikit demi sedikit sampai dia menemukan eh, titik yang paling lemah. Nah, nanti titik-titik paling lemahnya dia sambungkan. Barulah dia mendapatkan slip surface. Beda dengan metode keseimbangan batas. Kalau keseimbangan batas kan kita garis dulu slip surface-nya, kita hitung SF-nya aman nggak. Kemudian kita cari lagi slip surface yang lain, kita hitung aman nggak. Baru dicari dari beberapa alternatif itu yang paling rendah itu yang mana. Ya, itu bedanya. Kemudian dynamic, ini kalau kita mau memodelkan adanya gempa, sama kalau kita mau memodelkan adanya beban dinamis.
Kalau nggak salah kemarin ada yang mau memodelkan pondasi mesin. Nah, getarannya mesinnya itu, bebannya itu bisa kita tentukan dengan menggunakan yang ini, ya, tipe dynamic. Kalau dua ini jujur saya belum belum pernah nyoba, ya, yang fully couple flow deformation ini juga saya belum coba, jadi saya belum bisa menyampaikan, ya, karena isinya praksis itu banyak, jadi saya belum belum se expert itu untuk tahu sampai sedetail itu, ya. Jadi mohon maaf sebelumnya. Nah, kemudian itu kalau misalkan kita pilih yang plastis, ya, ini nggak terlalu berubah inputnya. Kalau yang akan ada input tambahan itu kalau kita pakai yang konsolidasi, ya. Ini ada time intervalnya. Mau berapa lama kita tahapan konstruksi itu dilakukan, ya. Kemudian kalau kita pilih yang konsolidasi, di sini ada minimum access power pressure, berarti itu adalah saat konsolidasinya sudah benar-benar selesai. Atau kita bisa input juga kita mau pada saat derajat konsolidasinya berapa. Itu kalau kita pilihnya yang tipe konsolidasi. Kalau yang plastik sih cuma stage construction aja, ya, seperti itu. Nah, kalau sudah kita tentukan semua, nah sebagai catatan, eh ini bisa kita cabang, ya. Tahapan konstruksinya bisa kita cabang. Jadi untuk memodelkan ini dari lereng awal, ya. Kemudian saya hitung SF-nya berapa. Kemudian dari awal sudah langsung ada nilainya. Atau kalau misalkan dari lereng awal ini baru ditambahkan nil, bisa juga, ya. Cuma yang harus menjadi catatan, kalau hitungan SF, hitungan safety itu harus berada di akhir. Habis safety kita nggak boleh nambahin tahapan lagi. Karena tadi safety reduction, safety itu adalah visi reduction, jadi anggapannya di sini dia sudah gagal, sudah tidak punya kekuatan. Ya, jadi kalau kalian mau tahu safety-nya berapa, ini harus ditaruh di paling akhir. Kalau setelah itu masih ada tahapan lagi, berarti kita harus cabang dari yang sebelumnya. Jadi cabangnya dari yang Jadi cabangnya jangan dimulai dari yang tipe kalkulasi safety. Ya, seperti itu. Oke. Kalau sudah, di sini sebenarnya bisa kalian lihat, ya. Di initial phase belum ada apa-apa. Lereng awal juga belum ada apa-apa di sini, ya. SF juga belum ada apa-apa, tapi ketika lereng plus nil muncul garis warna hitam. Ini artinya apa? Artinya saya mengaktifkan fungsi daripada nil di sini. Ya. Ini ada model Explorer. Ini bisa digunakan untuk membantu kalian. Misalkan saya mau menentukan airnya. Kebetulan tadi saya tidak menentukan ada air, jadi di sini not assign. Kalau misalkan saya menentukan ada dua level air yang berbeda, nanti bisa kita panggil. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai semua input, selesai kita tentukan, tahapan konstruksinya barulah kita hitung. Ya. Hmm, oh ya salah. Tadi ini kenapa ya? Ntar saya coba meshing lagi. Tahapan konstruksi. Coba saya cek lagi. Ini sudah oke harusnya. Parameternya tadi juga sudah ada semua. Nah, kalau sudah dia akan menghitung secara otomatis. Ya. Kalau hitungan kita berhasil, ya, tidak ada salah input, tidak ada salah baik itu input geometri maupun input parameter tanahnya, dia akan menunjukkan centang warna hijau di sini.
Kalau misalkan dia silang warna merah, biasanya nanti ada keterangan kenapa kok dia merah. Bisa karena dia memang sudah kolaps tanahnya, ya. Jadi kalau kalian yakin inputnya sudah benar, tapi kenapa dia masih silang, berarti itu kondisinya dia benar kolaps, ya. Kondisi tanahnya memang sudah runtuh. Tapi ada kalanya dia silang bukan karena tanahnya sudah runtuh, tapi karena kita salah input geometri atau input parameter. Ya. Ini kita tunggu sebentar. Nah, ini udah selesai. Ya, kita bisa melihat previewnya dari sini kalau SF. Ya. Nah, tadi kalau misalkan ini itu silang warna merah di log info sebelah kanan atas ini akan muncul. Kenapa? Ada kode errornya biasanya. Ada kode error 101, 103, 101, 101, 103, 111. Itu bisa kalian searching di browser ya. Itu maksudnya apa? Mana yang harus kita perbaiki. Kadangkala eh Praksis itu modelnya kan dia iterasi. Jadi menghitung ulang selama beberapa kali. Kadangkala belum sampai ngitungnya selesai, jumlah iterasinya udah cukup. Jadi tinggal kita tambahkan jumlah iterasinya. Gitu. Ya. Kita coba lihat hasilnya. SF-nya tadi kalau tanpa perkuatan ada di angka 2,439. Kalau kita kasih perkuatan berarti dia harusnya lebih tinggi ya di angka 2,51. Tapi naiknya cuma sedikit. Artinya apa? Soil nailing kita tidak terlalu bekerja karena kenaikannya sedikit. Nah, kalian kalau misalkan em, kalau tidak terlalu efektif pakai soil nailing, saya mau ganti. Misalkan mau pakai geosintetik, silakan kalian input, kalian running ulang ya. Nah, ini kalau previewnya dari yang input, saya coba keluarkan outputnya dulu. Berarti ini saya stop share. Kemudian, mana tadi? Saya share dari sini. Nah, sudah muncul. Ini adalah outputnya. Ya. Outputnya di sini bisa kalian, enaknya kalau yang versi 8, ya. Sorry, versi 8. Versi 20, itu kalian bisa langsung panggil tahapan yang mau kalian lihat. Misal, saya mau tahu di tahapan lereng awal, di fase lereng awal, ini deformasinya berapa. Kalau saya pengen tahu shape surface-nya seperti apa, saya tinggal panggil ini slip surface-nya. Gitu. Ya. Nanti kalau SF itu bisa kadangkala kita perlu di sini ada calculation information. Ini sepertinya di input tadi juga sudah ada, sudah ditunjukkan sama praksisnya. SF-nya berapa? Di sini juga muncul. MSF itu ada di angka 2,439 gitu. Ya. Ini tadi untuk yang pakai nail. Ya, ternyata kayaknya nailnya kurang panjang, makanya dia nggak efektif. Gitu. Ya, jadi kita bisa menentukan eh, bentuk daripada si slip surface-nya, ya. Bahkan kita juga bisa menentukan dia bergeraknya itu seberapa besar. Kalau kita menggunakan metode keseimbangan batas, kita tidak bisa menentukan deformasinya itu seberapa. Posisi yang paling besar deformasinya ada di mana? Enggak, kita cuma tahu, oh dia SF-nya sekian, dia aman. Udah, itu aja cukup. Tapi kalau di praksis ya outputnya ini macam-macam, ada deformation, ada stress, kita bisa tahu deformasi sama tegangan yang ada di tanahnya. Kalau misalkan kita pengen tahu tegangannya terjadi pada nilnya ya bisa kita panggil seperti itu. Jadi outputnya ada banyak, tergantung kita mau pakai yang mana ya. Satu lagi yang perlu saya kasih tahu, kalau kalian pakai
SF ya, pakai safety, kalkulasi safety tadi, jangan sekali-kali membaca total displacement yang muncul di sini. Nah, karena ini bukan representatif daripada deformasi yang terjadi. Kalau pengen tahu ada berapa besar deformasinya, berapa besar displacement-nya, jangan dari fase safety. Yang hitungannya safety, kita harus pakai yang hitungannya plastis. Ya, ini yang benar untuk kita menentukan deformasi. Kalau untuk hitungan safety yang kita gunakan adalah info dari sini tadi, MSF-nya, gitu ya. Ini salah tadi di ladang awal, sorry, maaf, harusnya di sini. Ya, itu. Nanti bisa kalian coba-coba ya untuk memodelkan timbunan, untuk memodelkan galian dan lain sebagainya. Contoh soalnya ada sendiri dari Plaxisnya ya. Bisa kalian eh, akses dari help, nanti akan ada manual, itu bisa kalian klik, itu ada contoh soalnya di tutorial, termasuk juga teorinya di reference. Ya, seperti itu. Sampai sini ada yang mau diskusi dulu? Nah, jadi saya tidak bisa melihatkan semua ya. Ini kalau praksis itu tergantung kita mau bikin geometri seperti apa, kita mau memodelkan kasus seperti apa, ya tampilannya seperti itu. Kita mau menambahkan struktur apa di sana ya cuma seperti itu. Beda dengan Geo5. Kalau Geo5 kita mau memodelkan pondasi harus pakai yang mana, kita memodelkan slope stability kita harus pakai yang mana. Seperti itu. Ya. Ada pertanyaan kah? Mungkin yang sudah ada topiknya, sudah mulai dikerjakan tugasnya, kan harus memodelkan ulang, harus menghitung ulang. Mungkin ada yang punya kesulitan ketika memodelkan praksisnya, boleh diskusi. Bu Gitu. Fatin izin tanya Bu. Ya, Iqbal Bu. mohon maaf, Kan, suaranya nggak ada. mohon maaf Iqbal Bu. Kedengeran nggak Bu? Agak dikencengin bisa nggak? Halo Fatin. Ya, halo? Ya, nah Bu mau tanya, Hmm? saya kan kemarin punya topiknya buat dynamic foundation ya, buat equipment. Ya, Nah, untuk saya sendiri kan mau lebih ke tugasnya sih Bu. Ini kan berarti hmm? saya harus memodelkan satu soilnya dan sama pondasinya Bu ya. Ya. Oh. Terus Halo kenapa Fatin. kalau udah membedakan soil sama pondasi? Halo? Bu Fatin, dengar nggak Bu? Iya. Halo, Bu. Kalau mau memodelkan pondasinya, berarti nanti perhitungannya at least ada dua tipe. Yang satunya kita buat plastis, ya, yang satunya dibuat dynamic. Dynamic. Nah, ketika dynamic itu harus disetting, ya, harus disetting bebannya. Kita pakai beban yang dynamic. Mana ya tadi ya? Ntar saya. Oke, ntar. Nah, ini saya coba tadi masukin beban di sini, ya, dari create load. Ya, saya buat line loadnya. Kemudian ini harus ditentukan kita mau pakai yang line load yang biasa, ya, ataukah yang dynamic.
di situ. Kemudian nanti akan ada setting di sini. Sorry. Kok nggak muncul ya? Sebentar. Nanti di model Explorer-nya nanti kan ada model tuh. Hmm. Yang ini, model condition. Nah, ini harus disetting juga nih. Ada dynamic di sini. Oke. Selain dari yang tadi, yang di sini. Ada calculation type, Population. pilihnya yang dynamic. Hmm. Kemudian settingan tambahannya bisa disetting dari sini. Ini, ya. Nanti bisa lihat contoh dari tutorial Plaxisnya. Itu ada bagaimana kita bikin movement daripada si strukturnya. Arah mana yang kan namanya dynamic bisa secara vertikal begini atau mungkin secara horizontal Horizontal ya ya. getarannya. Nah itu bisa bisa kita tentukan di sini kan ada nih boundary untuk arah X sama boundary untuk arah Y. Nanti ini disetting juga gitu. Berarti tetap dua Bu ya, secara plastis sama dynamic ya Iya, masukinnya ya. betul. Baik Bu, terima kasih. Kalau secara plastis itu bisa kita untuk memodelkan ketika mesinnya diem, ketika mesinnya mati. Nah, kemudian ketika mesinnya bekerja, bergerak, nanti akan seperti apa? Ya, ada lagi mungkin dari Iqbal itu kelompok Buah naga kemarin Bu. buah naga. Oh iya, pondasi dangkal yang dynamic ya. Benar Bu. Oke. Kalau apa namanya pengen tahu settingan yang dynamic tadi itu ada di tutorialnya karena di tutorial Plaxis itu saya ingat ada ketika dia memodelkan gerakan daripada suatu struktur. Jadi mana yang harus dibuat apa namanya free field arah getarannya di arah mana itu bisa disetting. Nanti bisa lihat tutorialnya untuk dapat gambaran ya. Seperti itu. Mungkin yang lain ada lagi yang mau disampaikan? Untuk urutannya sudah ditentukan? Yang akan presentasi pertama di minggu kelima. Minggu keempat besok saya masih harus menyampaikan contoh untuk yang Geo5 lagi. Kalau plastik saya anggap yang hari ini cukup. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan bisa langsung aja. Ya, bisa apa namanya di luar kelas juga nggak masalah. Jadi minggu depan saya coba balik lagi ke Geo5 untuk memodelkan pondasi dangkalnya sama slope stability. Ya, karena eh, kebanyakan kan stability sama pondasi. Pondasinya kan minggu lalu sudah ya. Kecuali kalau ada yang mau ngebahas tentang dinding penahan tanah. Soalnya kemarin belum ada yang kasih topik terkait dinding penahan tanah. Gitu. Apakah sudah ditentukan urutannya? Belum. Sudahkah atau belumkah? Belum. Oke, kalau belum, saya harap minggu depan sudah ada. Kalau misalkan minggu depan masih belum ada, sampai pertemuan kelima, nanti saya panggil secara acak. Nah, siap nggak siap, harus presentasi. Kalau nggak siap, ya berarti nilainya akan berkurang. Gitu. Ya. Tapi kalau biar nggak dagdikduk, ya, biar nggak deg-degan, siapa yang harus presentasi duluan, ya sebelum minggu depan sudah ada urutan presentasi. eh Mana? Untuk yang belum dapat grup kemarin kan ada satu orang ya silakan untuk koordinasi dengan
temannya harusnya sudah masuk ke grup semua ya. Jadi kemarin yang masih bisa ditambahin itu ada di kelompok naga sama jambu ya, di antara dua itu. Silakan koordinasi bagi yang belum punya kelompok. Ada yang mau ganti topik kah? Kalau bisa ganti topiknya jangan Hamin satu presentasi. Nggak ada nih. Atau belum Bu, belum nyari, belum siap-siap. Oke, kalau memang sudah tidak ada yang disampaikan, tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin sebelum saya akhiri untuk yang malam hari ini, saya coba absen ulang untuk yang tadi belum ya. Mana tadi? Asraf, apakah hadir? Hadir, Bu. Oke, kemudian Endah. Hadir, Bu. Oke,